Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kami akan coba membaca dari pelajaran sifat 20 kodrat, lanjutan daripada 7 sifat yang bagian yang kedua. 1. Kodrat. 2. Irodat. 3. Ilmu. 4. Hayat. 5. Sama. 6. Basor. 7. Kalam. Nah, ini kami akan bacakan satu persatu dari penjelasan sifat-sifat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kodrat artinya kuasa, maka mustahil lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia tawadu, yakni merendahkan diri dan tiada takbur atau membesarkan diri, dan banyak takutnya pada Allah Ta'ala adanya. 2. Irodat. Irodat artinya menentukan, maka mustahil tergagahi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alu liman yurid. Firmannya Allah Ta'ala, fa'alu liman yurid. Artinya berbuat Allah Ta'ala bagi orang yang ditentukan. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. 3. Ilmu artinya tahu, maka mustahil jahil. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya itu amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. 3. Keempat, hayat. Hayat artinya hidup. Maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan ilmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya.
Empat, sama. Sama artinya mendengar, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Artinya, bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia takut berkata yang haram, sebab karena tahunya karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkara perkataannya adanya. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu sama. 6 basor. 6 basor artinya melihat. Basor artinya melihat. Maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuatnya oleh kamu, barang yang dibuat oleh kamu. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia tiada membuat maksiat, sebab Tuhannya yang amat melihat akan segala perbuatannya adanya. 6. Ketujuh, kalam. Sifat kalam. Kalam artinya berkata, maka mustahil keluh. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Nah, ini sampai yang ke-7 dari sifat kalam, daripada sifat ma'ani. Kemudian kita langsung ke-4 masuk sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini ada 7 juga. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Kita lanjutkan bacaannya. Qadirun artinya yang kuasa, maka mustahil yang lemah. Dalilnya yaitu dalil sifat kodrat adanya, maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwasanya ia banyak takut kepada Tuhannya yang amat kuasa. Lagi besar pengharapannya kepadanya, ingin memberi segala nikmat kebajikan padanya. Kedua, dari sifat manusia
muridun. Muridun artinya menentukan, maka mustahil tergagahi. Dalilnya yaitu dalil sifat iradat adanya. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwasanya ia banyak berminta doa kepada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bahaya, menolak segala bala dunia dan akhirat adanya. Ketiga dari sifat manusia, alimun. Alimun artinya mengetahui, maka mustahil. Yang jahil dalil yang jahil. Dalilnya yaitu dalil sifat ilmu adanya. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ihwalnya, dan minta peliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dunia akhirat adanya. Keempat dari sifat manusia, hayyun, daripada sifat manusia. Hayyun artinya yang hidup. Hayyun artinya yang hidup. Mustahil yang mati. Dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia senantiasa banyak tawakalnya kepada Allah Ta'ala, serahkan dirinya pada Allah Ta'ala di dalam segala hal ihwalnya juga adanya. Kelima dari sifat manusia, Sami'un artinya mendengar. Maka mustahil yang tuli. Dalilnya yaitu dalil sifat sama adanya. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala dan banyak memberi syukur kepadanya dan banyak minta doa padanya adanya. Enam sifat dari sifat manusia, basirun artinya yang melihat. Maka mustahil yang buta. Dalilnya yaitu dalil sifat basar adanya. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwasanya ia senantiasa banyak malunya kepada Allah yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu juga adanya. Dan yang terakhir dari sifat ma'nawiyah, yang ketujuh, mutakallimun artinya yang berkata-kata. Maka mustahil yang keluh. Dalilnya yaitu dalil sifat kalam adanya. Maka patut bagi mukmin mengiktikad
bahwa ia senantiasa banyak membaca Quran dengan khusyuk dan dengan khidmat dan dengan ta'zim, dengan tajwid. Maka bukan dengan ada baca Quran, bukan dengan tajwid, maka bukan dengan asal baca Quran adanya. Dan di bawah ini tersebut, insya Allah nanti kita sambung ya untuk kelanjutannya. Dan di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada takluknya dan tersebut pula terbagi 20 sifat itu dengan 4 bagi. Itu sekali lagi ya. Mudah-mudahan akan berkelanjutan kita membaca, maka dapat kita ketahui pelajaran tauhid usuluddin dengan membaca sifat 20 ini. Mudah-mudahan kita dapat menghafal dan memahami dan mengambil dan mengamalkan pengertian-pengertiannya untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah memberkati dan memberikan rahmat kepada kita, terutama bagi saya yang membacanya, dan juga kepada saudara-saudara yang berkenan hatinya untuk mengikuti dan mendengar. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya, terutama kepada diri saya dan juga saudara yang berkenan mengikuti dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin.